Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 10 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Sang Penghibur dalam Kesulitan. Saudara-saudari terkasih, bersaksi tentang kebenaran adalah tindakan yang beresiko. Dalam dunia dewasa ini, para saksi suatu kejahatan sering diancam, ditekan, bahkan diserang untuk dilenyapkan. Kesaksian yang benar dianggap akan mengungkap dengan mudah suatu kasus kejahatan. Gereja pun pada awal berdirinya diperhadapkan dengan hal demikian. Banyak martir dibunuh karena memberi kesaksian iman yang benar akan Kristus yang bangkit. Para rasul pun mengalami hal itu dalam memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Orang-orang Yahudi pada masa itu mengancam para murid
agar bungkam dan tidak memberikan kesaksian. Bahkan banyak dari mereka bertaruh nyawa demi mempertahankan kesaksian iman yang benar itu. Orang-orang Yahudi merasa bahwa tindakan mereka adalah wujud bakti mereka kepada Allah karena mereka mati-matian membela Taurat. Saudara-saudari terkasih, inilah juga yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas dalam pelayanan mereka di Makedonia. Pelayanan Paulus dan Silas di Filipi, di kota pertama di Makedonia, pada awalnya diterima dengan baik. Paulus dan Silas sengaja mengunjungi rumah ibadat Yahudi yang ada di kota itu. Selain bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka juga berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi yang ikut beribadah. Sejumlah orang bertobat, termasuk seorang perempuan yang bernama Lydia, yang kemudian memberikan tumpangan bagi mereka. Namun pada perikop berikutnya, iblis tidak senang dan berupaya menghambat pelayanan mereka. Yang pertama, iblis memakai roh tenung untuk mengganggu pelayanan Paulus dan Silas. Dan yang kedua, iblis memakai pemilik hamba perempuan itu untuk memelopori penganiayaan Paulus dan Silas. Karena kehilangan penghasilan, mereka menghasut penduduk Filipi untuk menganiaya Paulus dan Silas, serta melemparkan mereka ke dalam penjara. Saudara-saudari terkasih, penolakan dan kesulitan dihadapi Rasul Paulus dan Silas. Menjadi pertanyaan, apakah visi Makedonia telah gagal? Pertanyaan serupa muncul tatkala kita mengalami tantangan dan kesulitan berat dalam pelayanan. Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut atau murid Yesus, kita harus bersiap untuk menghadapi kebencian, penolakan, dan kesulitan saat melayani dan mewartakan Injil. Kebencian tidak dapat dikalahkan dengan kebencian. Kebencian dan penolakan dunia harus dihadapi dengan bergantung pada Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang diberikan Kristus untuk menguatkan serta menghibur para murid pada segala waktu dan keadaan, juga ketika mereka berada dalam kesulitan yang besar. Roh Kudus atau Sang Penghibur itu akan membuat mereka kuat dan teguh dalam kebenaran. Roh Kudus yang adalah Sang Penghibur dan Penolong akan mengingatkan hal-hal yang benar dan bermanfaat pada saat-saat murid sangat membutuhkannya. Roh Kudus akan membuat mereka hidup dalam kebenaran. Saudara-saudari terkasih, kita juga adalah saksi Kristus. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam diri kita. Dia adalah penghibur dan penolong kita. Roh Kudus pasti akan menuntun dan menguatkan kita, sehingga kita tidak akan merasa sendirian. Roh Kudus menghibur kita dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang benar seperti Yesus dalam situasi apapun kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.